Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini bagaimanapun keadaannya kita tetap menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Biasanya pada pengajian ya suaranya bagus, ini suara aslinya kurang bagus, ditambah lagi pengeras suara yang kurang bagus ya. Akan tapi kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan bagaimana Nabi dahulu bersuara, para sahabat dahulu bersuara, tidak ada yang seperti ini. Maka itu kita syukuri sedang jamaah sekalian. Apalagi setelah ini insya Allah bisa murajaah ya. Dan banyak juga pembahasan-pembahasan ini. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebagaimana pembahasan ya, dan ini hadis sudah sering kita dengar. 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 2 orang sahabat, Abi Dzar, Jundub ibn Junadah, dan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada mereka berdua dengan 3 wasiat, 3 nasihat yang merupakan pondasi di dalam agama ini, yang apabila seseorang mengamalkan 3 wasiat ini niscaya akan selamat dunia dan akhirat. Iya. Jadi beliau berdua berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Berarti kalau kita ini kan dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Iya.
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya, yaitu menghapuskan kejelekan. Wasiat ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis hasan, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini bisa dilihat di dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 18. Di sini 3 wasiat sedang jamaah sekalian. Wasiat apa di sini? Wasiat di dalam bermuamalah. Bermuamalah itu artinya kalau kita bahasakan keren sedikit, berinteraksi atau bergaul. Nah, sekarang banyak manusia suka dikatakan anak gaul. Nah, ini pondasinya ini. Kalau mau dinyatakan anak yang baik pergaulannya, ini 3 pondasi. Wasiat pertama, bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Nah, kita sudah mengetahui yang namanya takwa itu adalah, ya, paling sering kita tahu, paling sering kita dengar adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Definisi takwa yang paling baik yang disebutkan oleh para ulama adalah yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Talq ibn Habib, yaitu al-amal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju rahmatallah. Jadi 3 poin. Beramal dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Karena ada orang beramal bukan taat kepada Allah, tapi taat kepada manusia. Dia salat tapi karena taat kepada majikannya. Iya. Majikannya sholat, dia ikut juga sholat. Ini bukan taat kepada Allah, maka bukan takwa namanya. Ala nurim minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk Allah, yaitu di atas ilmu. Banyak orang sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Sebagaimana Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Maka sholat harus di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat, banyak manusia tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan agamanya. Kemudian poin ketiga, yang dia harap pada saat dia sholat atau beramal ketaatan karena Allah, taat lillah, nah ya, sudah sesuai petunjuk, kemudian dia harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, meninggalkan maksiat, tarku maksiatillah ala nurim min Allah, sama, takhafu iqab Allah. Meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah juga. Karena banyak orang ini dilarang. Siapa yang larang? Bapakku. Wah, tidak benar ini. Siapa yang larang? Bos saya. Wah, belum tentu. Ya. Karena banyak orang melarang tapi tidak ada larangan dalam agama. Haram Coca-Cola. Siapa yang larang? Perusahaan kamu. Ya. Tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam, ya, statement dalam larangan, demikian juga perintah, tidak ada petunjuk.
Dan kita meninggalkan apa? Larangan tersebut, takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang paling terbaik. Iya. Maka bisa kita introspeksi terhadap diri kita. Apakah saya sudah bertakwa? Karena banyak orang sholat, tapi niatnya bukan dalam rangka taat. Karena ikut-ikutan saja. Bulan Ramadan contohnya, banyaknya orang berpuasa. Orang ditanya, mengapa kau puasa? Masa saya tinggal sendirian di rumah tidak puasa. Seperti itu. Belum lagi puasanya tidak sesuai dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mau-maunya puasa. Belum lagi niatnya dan lain sebagainya. Bukan pembahasan takwa di sini secara tuntas. Kalau mau dibahas, biar 1 minggu tidak selesai. Baik. Jadi sini katakan bertakwa kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Iya. Dimanapun kamu berada. Karena banyak orang kalau bertakwa di mana? Di masjid saja takwanya. Sampai di pasar curang. Di majelis ta'lim luar biasa takwanya. Tapi sampai di jualannya lain. Sampai di tempat kerjanya lain. Bahkan tidak usah jauh-jauh. Sampai di rumahnya, ya mohon maaf kata istrinya, Daing, saya kira baru pulang ta'lim. Kenapa baru pulang? Sudah ngamuk-ngamuk. Seperti itu. Takwa dimanapun kamu berada. Apalagi di zaman sekarang sedang jamaah sekalian. Iya. Makanya takwa sebagaimana secara bahasa, secara lughah, yaitu kamu jadikan tameng, benteng antara diri kamu dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita melaksanakan ketaatan itu supaya ada tameng antara diri kita dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya takwa. Karena ada orang melaksanakan ketaatan bukan karena Allah, tapi takut polisi. Iya. Takut majikannya. Contoh karyawan, wah tepat waktu setiap hari. Bukan karena Allah, tapi takut gajinya dipotong. Seseorang yang bertakwa, dia akan datang tepat waktu jam 8 lillah. Kenapa? Mengapa demikian? Ini amanah kerja. Saya harus datang tepat waktu sesuai dengan teken kontrak jam 8 sampai jam 3. Jangan, wah bos enggak apa-apa. Iya. Karena bosnya juga datang jam 11. Pulang jam 2. Jadi sama-sama. Maka ini jadi takwa Allah. Makanya wasiat takwa ini sedang jamaah sekalian adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, para nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Ya betul. Jadi ini bukan wasiat siapa-siapa. Wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, para nabinya sebelum Nabi mewasiatkan. Kita terkadang, ya mohon maaf, di saat-saat sekarang ini saja, ya, di zaman teknologi ini terkadang kita lebih memuliakan dan lebih mengagungkan nasihat ustadz. Padahal yang disampaikan juga oleh ustadz itu adalah firman Allah. Tapi kalau dikatakan ini firman Allah, biasa-biasa aja. Ini sabda Nabi, biasa-biasa aja. Bahkan tidak diangkat-angkat. Ini firman Allah. Tapi kalau nasihat ustadz, wah luar biasa, diviralkan. Padahal isinya pun kandungannya dari ayat. Jadi wasiat takwa dimanapun kamu berada. Karena di saat-saat sekarang ini sedang jamaah sekalian, manusia ini
mulai bergeser ketakwaannya. Bukan karena Allah, karena CCTV. Mengapa tidak jadi mencuri tadi malam? CCTV-nya lengkap. Sudut kiri kanan ada. Padahal CCTV palsu. Dia kan. Maksudnya mesinnya tidak jalan. Apalagi di zaman sekarang ini sedang jamaah sekalian, benar-benar ketakwaan ini mulai bergeser. Apalagi dengan zaman teknologi ini. Kalau sendirian itu luar biasa, susah sekali menahan diri untuk bertakwa. Tidak ada yang lihat, saya sendiri. Sehingga sembarang dia lihat, piti cinek-cinek ini. Sembarang dia lihat. Bahkan mohon maaf, seorang suami di hadapan istrinya, sembarang dia lihat. Istri di depan suaminya, sembarang dia lihat. Karena HP-nya masing-masing berhadap dirinya. Kalau bukan karena takwa Allah, sudah. Ma'assalamah, selamat tinggal. Makanya ini usul pertama yang harus diperbaiki. Kalau usul pertama ini takwa Allah, yang kedua dan ketiga akan bagus. Kalau hubungan kita secara vertikal ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala baik, maka akan baik semuanya. Makanya banyak orang berilmu. Kalau kita di sini biasa kita katakan, itu sih di sana para ustadznya sana. Percuma dia jadi ustadz. Iya ustadz, belum tentu bertakwa. Iya. Bahkan alim ulama. Makanya kita berlindung ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka, punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Disinilah takwa. Manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Sembunyi dari manusia. Kalau manusia lihat, jangan. Misalnya lampu merah, contoh, tidak usah jauh-jauh. Ada polisi tidak? Tidak ada, terus cambuk. Sekalinya di sana juga begitu. Ayo, ya tabrakan nih. Celaka dunianya sebelum celaka akhiratnya. Mengapa? Karena taat dalam mengikuti aturan pemerintah lampu merah. Karena siapa? Yastakhfuna min polisi. Sembunyi-sembunyi dari polisi. Iya. Bukan yastakhfuna min Allah. Nah inilah. Maka hubungan kepada Allah perbaiki. Takwanya kepada Allah perbaiki. Kalau tidak baik, yang kedua dan ketiga tidak akan bagus. Jadi di dalam segala perbuatan kita kelihatan, nampak atau tidak dilihat. Kita sendirian atau kita banyak manusia, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal alan, takwa. Sembunyi-sembunyi, kita sendirian di kamar, kita sendirian di rumah, kita sendirian di jalan, dimanapun juga takwa Allah ini pegang. Apapun posisi kita, apapun kondisi kita, pangkat kita, sosial kita, kekayaan kita, kemiskinan kita, semuanya takwa Allah haitsu ma kunta. Dan ini gampang untuk kita katakan, tapi tidak semudah itu untuk kita amalkan. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semuanya kita bisa lakukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantulah saya supaya saya senantiasa bisa berzikir kepadamu, supaya senantiasa bisa bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik. Baik, wasiat yang kedua adalah bermuamalah terhadap diri kita sendiri. Karena ada orang tina jampang kalian.
Makanya ada orang mogok makan. Ini orang karena Mangkasar agak tolo-tolo tojing. Disuruh makan tidak mau makan. Mogok makan hanya karena mau demo. Iya. Atau seorang istri hanya marah sama suaminya, mogok makan. Iya, suami juga begitu. Mogok makan gara-gara dibenci oleh istrinya. Ini contoh. Belum perkara-perkara yang lainnya. Yang enak-enak saja banyak kita mendolimi diri. Misalnya makan coto, bisanya hanya 2 mangkok, dia cambuk ke 5 mangkok. Ya. Nah, ini contoh suatu yang mubah. Nah, ini yang dimaksud di sini sedang jamaah sekalian, kalau kita berbuat kejelekan, maka ikutilah dengan kebaikan. Dan yang dimaksud kebaikan di sini yang paling utama dan paling pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Karena ada orang taubat. Iya. Jadi taubat itu harus 1 kali saja. Taubat. Jangan taubat. Ya, seperti seorang mau kemana? Mau pergi beli mobil. Kecil satunya. Mobil-mobilan. Yang terdengar yang pertama saja. Maka ini taubat dengan benar-benar. Bukan taubat sambal. Iya. Taubat pekan ini karena kepedisan atau kepedasan kata orang Jawa, kalau kita sini kepedisan. Tobat, pekan berikutnya cari lagi Lombok. Maka ini sedang jamaah sekalian. Ikuti perbuatan jelek itu dengan banyak berbuat kebaikan. Tapi bukan sesuatu yang disengaja. Berbuat dosa dulu baru sholat. Bukan. Ya. Dan yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu adalah diampuni dengan taubat dari setiap dosa besar yang dilakukan. Iya. Maka ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi yang pertama yang kita lakukan kalau berbuat kejelekan adalah taubat yang sebenar-benarnya. Nah, kembali lagi kalau orang baik muamalahnya kepada Allah pasti akan tobatnya akan benar. Bukan taubat kepada polisi, bukan taubat kepada orang, tapi taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah kita terhadap diri kita sendiri. Kita berbuat dosa, anggaplah sembunyi-sembunyi, diam-diam. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau kau ceritakan kepada orang lain itu mendolimi diri sendiri. Mestinya tersembunyi, hanya Allah yang tahu. Kemudian dia sendiri, pagi-pagi dia cerita, saya tadi malam begini dan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak orang seperti itu, bahkan berbangga dengan dosanya. Maka ini mari kita kasihani diri kita sendiri dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, tobat dari segala dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang banyak berbuat dosa, termasuk kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dosa apa saja, taubat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Allah mengampuni. Maka kasihani diri. Jangan mendolimi diri. Sebagian orang karena tidak paham permasalahan ini ya sudah tak kalami deh. Ya, sudah terlanjur katanya berbuat dosa. Tidak ada lagi ampunan. Apalagi kalau bertanya kepada orang jahil. Seperti kisah orang yang membunuh 99. Bertanya kepada ahli ibadah, rajin puasa, rajin sholat. Gimana? Masih ada tobat saya enggak ini? Kata jawabannya sang ahli ibadah ini. Namo harapan. Tidak ada lagi tobat. Maka apa yang dilakukan? Tak kalah mik pak karena kisi bilanggang.
Jadi dia mendolimi dirinya. Nih. Kalau tidak tobat kepada Allah. Dan sang mufti juga ini mendolimi dirinya. Sembarang anak-anak. Akhirnya apa? Ya, mati konyol. Nah di sini juga pelajaran, ya kan pembahasannya tapi kita singgung, jangan sembarang berfatwa. Yang berfatwa itu tidak sembarangan. Ulama saja itu dihitung jari yang berani berfatwa, apalagi ustaz. Tidak usah jauh-jauh. Syaratnya orang yang bisa berfatwa dan mufti itu, ya minimal hafal Quran dan hafal puluhan ribu hadis. Ini hafal Quran saja juz amma keteteran. Sudah berani berfatwa. Kita boleh menjawab pertanyaan tapi bukan berfatwa, mengikuti jawaban para ulama. Jawaban ustaz-ustaz lain yang memberikan jawaban. Jangan gengsi menyatakan kata ustaz jawabannya begini. Ini orang sekarang seolah-olah dia yang berfatwa. Nah ini takwa Allah, perbaiki. Nah terakhir karena hampir habis waktu. Ya. Insyaallah. Bermuamalah kepada orang lain. Hubungan secara apa? Horizontal. Ada orang rajin sholat tapi rajin juga menipu. Iya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini coba lihat. Wa khaliqin nas. An-nas, perhatikan, umum. Jangan mohon maaf wa khaliq, ya, temannya sendiri. Kalau bukan temannya tidak ada salam. Ya. Padahal kita disuruh beri salam kepada sesama muslim. Ada juga ya kalau para pedagang baiknya sama para pedagang. Lihat tukang beca, tidak ada muamalah. Iya. Karena ada orang itu mau bersahabat kalau sahabat manfaat. Kalau yang dia bersahabat dengan orang itu dapat manfaat. Kalau tidak ada, ma'assalamah. Jadi hubungan kita adalah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya itu sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau tidak suka kalau ditipu, jangan juga menipu. Kalau tidak suka dikandato, jangan kandato orang lain. Iya. Kalau tidak suka dicaci, jangan dicaci orang lain. Ya, kalau tidak suka digibai, jangan gibain orang lain. Maka inilah sedang jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatu wa huwa yu'min billahi wal yaumil akhir." Kemudian menjadi syahid di sini, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyu'ta ilaihi. Barang siapa yang mencintai dijauhkan, disingkirkan dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah yaitu datang ajalnya, kematiannya, dan dia itu beriman kepada Allah. Tentunya pondasinya iman billah. Biar bagus akhlaknya. Kalau kepada Allah takwanya tidak benar, imannya tidak benar, maka tidak akan dapat keutamaan ini. Kemudian beriman kepada yaumil akhir, maka hendaklah dia bermuamalah kepada manusia sebagaimana dia suka manusia bermuamalah kepada dia. Maka hendaklah kita berakhlak sebagaimana Nabi SAW. Khuluquhu al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ditanya oleh sebagian sahabat akhlak Nabi SAW, maka dalam Sahih Muslim disebutkan akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Maka ini sedang jamaah sekalian 3 pondasi utama
di dalam kita bermuamalah. Dan ini pondasi utama di dalam beragama. Taqwa Allah. Ini dasarnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, harus dia perbaiki rukun-rukun imannya. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Mereka tidak akan bisa bertakwa dengan baik kecuali dia ilmui rukun-rukun iman ini. Jangan seperti anak TK tahu rukun iman sudah karena dihafal saja iman kepada Allah dan seterusnya. Tapi tidak paham kandungannya. Dan ini ngerinya kalau tidak punya ilmu yang benar. Ditanya tentang Allah, aina Allah? Ada di mana-mana. Tidak benar. Ditanya tentang perdukunan, dia orang pertama datang ke dukun. Ditanya tentang takdir. Seandainya saya bukan karena saya begini dan begitu. Nah, angkat dirinya kalau bukan saya. Nah, ini mana keimanan kepada takdir? Semua ini qaddarallah wa ma syaa fa'al. La haula wa la quwata illa billah. Sekarang banyak orang dia sebut-sebut kehebatannya. Kalau bukan karena saya, dakwah tidak akan tersebar di Makassar. Na'udzubillah. Ujub yang menghancurkan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti. Dakwah ini akan tertolong walaupun kita tidak ikut di dalamnya. Karena agama ini mansurah, tertolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mansur. Iya. Maka jangan kita sok pahlawan. Kita harus sebutkan ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita hanya salah satu dari secuil sebab. Iya. Demikian kebaikan-kebaikan yang lain. Maka nasihat para ulama, jangan sampai kebaikan kamu menjadikan kamu masuk neraka. Mungkin ada orang bertanya, loh kok bisa Ustaz? Kebaikan menyebabkan masuk neraka. Sebagaimana sebagian orang kejelekannya menjadikannya dia masuk surga. Wah, ini hebat ini. Dia banyak berbuat baik, tapi dia ujub, bangga dengan perbuatannya bahwasanya dialah yang terbaik. Saya yang terbaik, mentazkiyah dan merekomendasi dirinya. Sementara Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Makanya kalau ada orang memuji kita, apa yang kita lakukan? Doa kepada Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum saya dengan pujian-pujian mereka, apa yang mereka katakan. Jangan kita, iya kama memang. Malah direkomendasi. Kalau zaman Nabi siapa yang memuji itu malah dianjurkan ambil pasir lempar mukanya. Tapi kita ini di sini perhatikan, jangan sembarangan, jangan dipraktekkan langsung hadis. Lihat situasi dan kondisi. Maka bermuamalah kepada Allah, kepada diri, kepada manusia. Perhatikan kaidah-kaidah agama. Ilmu agama. Agama di sini petunjuknya. Jangan sampai hawa nafsu. Seorang berdakwah di daerah yang di situ mayoritas peminum khamar, langsung di situ haramnya ballo. Bermuamalah lihat keadaan, walaupun dakwah. Iya. Maka ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, yang kami muliakan dan yang kami cintai. Hadis ini penuh dengan kandungan yang kesimpulannya adalah mau selamat dunia akhirat, amalkan 3 pondasi ini. Kalau diamalkan 3 pondasi ini, insya Allah akan bahagia dimanapun berada. Walaupun di istana presiden,
Dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang punya takwa kepada Allah, dia akan taat kepada Allah dimanapun juga dia berada. Kondisi apapun juga. Makanya di sini diperjelas haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Karena praktek di luar sedang jamaah sekalian. Di kantornya kata pejabat, kata pegawai-pegawai di sana, pejabat baik sekali di kantor. Kata istrinya di rumah, iya di kantor jintu baji. Di kantor baik tapi di rumah bagaikan singa. Laporan siapa? Laporan anak dan istri. Baik istrinya tidak viralkan. Kata para ulama, banyak orang-orang, banyak laki-laki sekarang di luar biasa akhlaknya, tapi sampai di rumah bagaikan singa. Ini senang ini akhwat-akhwat kalau dengarin. Para bapak-bapak jangan berkecil hati, harus merubah akhlak. Mengapa baik kalau di kantor? Takut dipecat. Iya, kalau dia bos takut dimutasi. Karena kalau dia macam-macam di Makassar bisa dilempar ke Papua. Makanya takut kepada orang-orang di kantor, bukan takutnya kepada Allah. Kalau orang takutnya kepada Allah, takwanya kepada Allah, mau di rumah, mau di pasar, mau di masjid, mau di hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan anak TK, di hadapan ustadz, di hadapan Pak Bupati, di hadapan Pak Gubernur, semuanya baik. Karena apa? Lillah. Makanya dikatakan tadi apa? Al-amal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju sawaballah. Bukan mengharap naik pangkat. Di pasar, mengapa baik akhlaknya para penjual? Takut langganannya lari. Sehingga senyum terus. Apalagi kalau cewek yang mau beli. Kenapa? Bukan takwa Allah. Takut pelanggannya lari. Makanya kalau orang-orang kafir berakhlak baik dalam jual beli, itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Takut langganannya lari. Tapi kalau orang kita berbisnis, mengapa kadang tidak benar, tidak jujur? Ah gampang, Allah Maha Pengampun. Nah ini bahayanya, karena takwanya bukan karena Allah. Tobatnya tidak benar, tidak sungguh-sungguh. Maka ini 3 pondasi. Mari kita amalkan, karena ini hanya muqaddimah. Mari kita murajaah pelajaran-pelajaran seperti ini, yang ini pondasi agama. Dalam berilmu, dalam menuntut ilmu, dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam menjadi karyawan, jadi bos dan lain sebagainya. 3 pondasi ini kalau diamalkan, insya Allah bahagia dimanapun berada. Kalau dia jadi suami, tidak jadi suami yang takut istri. Kalau dia jadi istri, tidak akan ketakutan melihat singa. Karena dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri akan berani menasihati suaminya. Istri akan berani mengingatkan suaminya dengan akhlak yang baik. Jangan dikata-katai. Apa nih buraknya apa nih. Ya, itu tidak takwa itu. Suami juga kalau marah sama istrinya, apa dia bilang? Banyak perempuan lain. Istrinya dia bilang banyak tonjol laki-laki lain. Mengapa? Karena bukan takwa. Semuanya ego yang jalan. Bukan karena takwa. Tapi coba karena takwa, semuanya akan baik. Kebaikan akan berjalan dengan baik. Bagaimanapun kondisinya, sejelek apapun keadaan kita, kalau semuanya ini kita amalkan, insya Allah akan baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita di dalam mengamalkan 3 wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, dan tidak akan ada yang mampu mengamalkannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kondisinya sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai pengurus dakwah, ya, sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, kalau tidak karena pertolongan Allah, tidak akan mampu diamalkan. Adapun mengilmuinya, semua bisa mengilmuinya. Makanya semoga Allah memberikan daya dan taufik kepada kita semua, sehingga ini kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya lillahi ta'ala. Dengannya insya Allah, dengan mengamalkan 3 wasiat ini, Allah akan kumpulkan kita
di dalam surganya, surga firdausnya. Karena dalam ayat Al-Mu'minun itu disebutkan qad aflahal mu'minun. Kemudian di akhirnya yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Antara ayat amalan-amalan takwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita amalkan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menjadikan tempat reuni kita yang sebenarnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.